saudara kita semua. Oke, di sini kelompok kami akan membahas beberapa aspek dalam tim fungsional. Ya, yang pertama itu demonstrasi dan pemodelan. Untuk yang kedua, progresi konten untuk mengajar keseluruhan VS bagian versus. Yang ketiga, progresi konten pengaturan keterampilan tertutup versus terbuka. Semuanya Lagi. Iklan tadi iklan. Yang keempat, progres konten latihan padat VS terdistribusi. Yang kelima, pengembangan konten permainan mengarah. Yang keenam, pengembangan konten permainan dan dimodifikasi. Oke. Untuk penjelasan bagian demonstrasi dan pemodelan akan dipresentasikan oleh kakak kita sebagai ketua kelas, Kak Arif. Kepada Kak Arif, silakan untuk memaparkan hasil temuan dari fungsional demonstrasi. Nyala ya bangku. Ini udah punya Karif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam. Sore, jam 5. Semua. Jam 5. Pas. Ini saya jam 2, udah jam 4 aja, Masya Allah. Gak terasa ya? Gak terasa dah. Baik, di sini saya akan sedikit berbagi yaitu mengenai introsional yaitu demonstrasi dan pemodelan. Di sini saya dan rekan-rekan ada mengambil dua konsep ya. Yang pertama, demonstrasi dan pemodelan itu memodelkan terlebih dahulu terhadap keterampilan yang diajarkan kepada peserta didik ya. Berarti guru di sini mengajarkan terlebih dahulu setiap gerakan dari gerakan awal sampai gerakan akhir ya. Sedangkan peserta didik yang memberikan contoh ya. Jadi guru juga mengajarkan langkah-langkah step by step ya. Selanjutnya murid melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, prinsipnya itu melihat dan mendengarkan ya. Melihat dan mendengarkan. Ingat ya, di sini guru mendemonstrasikan ya atau memodelkan terlebih dahulu. Sekali lagi penekanannya bahwa guru yaitu mendemonstrasikan lagi dan memodelkan terlebih dahulu ya keterampilan yang akan diajarkan kepada peserta didik ya. Mendemonstrasikan saya rasa kakak semuanya sudah paham dan sangat mengerti ya. Saya sekedar mengingatkan yaitu guru memberikan contoh ya, sedangkan yang jadi modelnya itu berarti siapa? Kita atau peserta didik? Kita guru atau peserta didik yang jadi modelnya? Dua-duanya. Yang pertama kan guru ya. Kalau guru sudah berarti modelnya peserta didik atau murid atau siswa, sama saja ya. Contoh ya, ketiga contohnya itu tugas dari peserta didik ya. Ketika berlangsung demonstrasi dan pemodelan adalah yaitu yang telah tuliskan beberapa orang di kelompok kami, yaitu melihat dan mendengarkan ya. Lebih tepatnya itu menyimak ya, menyimak dan mendengarkan ya. Menyimak dan mendengarkan. Selanjutnya demonstrasi ini merupakan suatu proses yang penting bagi seorang guru PJOK ya, terutama saat mengajar peserta didik ya, bagian pemula yang berarti dari tingkat dasar misalnya SD. Ini perlu menjadi suatu pemikiran bahwa fondasi awal yaitu guru harus mendemonstrasikan ya. Bukan guru di sini berikan alat anak-anak ini bola, silakan tendang ya, silakan menyundul ya, silakan menembak ya, silakan menggiring. Guru harus memberikan contoh terlebih dahulu ya untuk instruksionalnya. Selanjutnya murid yang melakukan. Ingat dalam demonstrasi dan kemudian itu ada 5 tahapan. Ya, yang pertama itu memperagakan, jangan lupa. Yang kedua yaitu menjelaskan, ya. Yang ketiga memberikan isyarat pengajaran.
Yang keempat, memberikan alasan, ya. Yang kelima yaitu periksa pemahaman peserta didik, ya. Untuk peragaan guru PJOK ya berasumsi bahwa peserta didik itu tahu bagaimana melakukan suatu keterampilan. Namun perlu kita ingat bahwa peserta didik itu yang pemula terutama itu tidak tahu ya bagaimana melakukan suatu keterampilan, atau bahkan mereka tidak tahu bagaimana bentuknya, yaitu menendangnya seperti apa, penggunaannya. Contoh dalam sepak bola, apakah menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, atau punggung kaki. Mereka asal-asalan. Harusnya mereka menendang pakai kaki bagian dalam dan menendang pakai ujung kaki. Berarti kan yang pemula itu harus kita benar-benar latih, ya, jangan asal-asalan latih. Selanjutnya menjelaskan, ya, perlu kita sadari juga guru PJOK sering membebani peserta didik, ya, dengan informasi berlebihan ketika memberi demonstrasi itu berlangsung, ya. Meskipun tambahan informasi sangat penting, tetapi terlalu banyak informasi bagi peserta didik akan membebani mereka, ya. Contohnya, ya, misalnya melakukan tembakan dua tangan dalam bola basket, ya. Penjelasan taman dari guru cukup berkisar pada hal berikut. Yang pertama, jelaskan satu atau dua dulu elemen, jangan terlalu banyak. Karena apa? Murid itu kan pemikiran itu kalau banyak, sama juga kita ya, kalau banyak pemikiran otomatis buyar, ya. Jadi cukup satu atau dua dulu. Selanjutnya kita mengikat juga peserta didik kepada satu atau dua informasi yang dianggap paling penting. Berarti kata kunci atau keyword, ya. Yang ketiga, pilihlah elemen gerak yang dianggap elemen terpenting dari keterampilan tersebut. Berarti untuk basket contohnya itu menggiring dan menyunting atau menembak, ya. Dua elemen saja. Itu sementara. Karena kan kita yang kita ajarkan masih pemula. Selanjutnya kita harus menjelaskan, ya, seperti format corong, ya, setiap langkah dalam format itu mengarahkan kita sebagai guru itu lebih dekat ke daftar elemen keterampilan yang ringkas untuk ditunjukkan kepada peserta didik. Contohnya pada penjelasan tadi dua tangan, ya. Dalam basket, guru memusatkan perhatian terhadap peserta didik. Peserta didik memusatkan perhatiannya, ya, kepada guru, ya, untuk menetapkan 6 elemen keterampilan penting lainnya, seperti yang pertama melakukan lutut, ya, mengawasi target, dan mengulurkan lengan ke atas dan keluar. Diulas kembali pada tahapan berikutnya, ya. Untuk cara-caranya rekan-rekan bisa melihat, ya, keterampilan shoot dua tangan. Kita harus pertama fase persiapan, yang kedua fase eksekusi, yang ketiga fase lanjutan, ya. Selanjutnya berikan isyarat pengajaran. Isyarat pengajaran itu ada kata atau frasa pendek yang menarik atau bahkan urutan untuk diikuti peserta didik, ya. Banyak cara yang harus kita lakukan. Salah satunya menggunakan akronim BEEF, ya, yaitu balance, elbow bend, on target, ya, dan follow atau gerakan lanjutan, ya. Jangan lupa ekspresinya juga, ekspresi yang biasanya digunakan untuk menggambarkan 4 elemen keterampilan dasar dalam syuting bola basket. Maaf kalau salah sebutan, ya, soalnya lidahnya lidah Melayu. Selanjutnya kita akan memberikan alasan, ya, ya, agar mereka mengingat elemen-elemen yang terdapat dalam proses pembelajaran atau hasil geraknya, ya. Oleh karena itu, ya, kita sebagai guru agar selalu memberikan informasi secara langsung, ya. Apakah gerakan mereka itu sudah benar, ya, atau mendekati benar. Seperti kita memberikan umpan balik kepada peserta didik kita. Selanjutnya kita memeriksa pemahaman mereka. Kita bisa dengan cara membayangi, respon vokal, ya, pengulangan, dan kesiagaan pada pertanyaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi
dan pemodelan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Kak Arif ya. Saya udah panjang penjelasannya ya, cukup Kira saya menarik udah selesai tadi. ya. Itu Pak. Semuanya. Kira udah seluruh. Satu. Oke, lanjutkan. Memang di Tapi semua nomor tadi satu ini disebutkan, pemodelan sangat cuma penting yang bagi di kita sebagai guru PJOK untuk menerapkannya Bapak Ibu. Apalagi ini untuk dasar fondasi ya. Ini juga. Bagi untuk anak SD itu lebih instruksinya lebih penting di sini. Ya, karena ada pemodelan. Jadi anak kalau anak SD kan nggak mungkin nih kalau anak kelas 1 langsung kita suruh gitu. Artinya kita lah sebagai guru sebagai instruksi untuk memberikan model dan demonstrasinya. Oke, untuk yang bagian kedua, progresi konten metode mengajar keseluruhan versus bagian akan dijelaskan oleh Pak Suful Jamil. Tangan. Kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali tepuk. 2 kali tepuk. 3 kali tepuk. Konsentrasi lihat muka saya. Jangan lupa. Ya, pada pembelajaran instruksional selain demonstrasi dan demo permodelan, kita juga memperhatikan tentang progresi konten. Progresi konten itu pentahapan proses pembelajaran atau materi pembelajaran PJOK yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, salah satunya yaitu metode mengajar keseluruhan PS bagian. Kalau bahasa Melayu kata Kak siapa? Kak Ketua kita, Kak Arif. Kalau metode mengajar keseluruhan itu bahasa Melayunya wall method. Wall method. Benar ya Kak ya? Wall method. Dan kalau yang bagian itu namanya pas method. Bahasa Melayunya seperti itu. Nah, apa sih metode mengajar keseluruhan dan bagian ini? Metode mengajar keseluruhan itu proses penyampaian materinya kepada peserta didik itu secara utuh, menyeluruh. Sedangkan pada bagian proses pembelajaran atau pemberian kepada murid materinya itu secara bertahap. Biasanya kalau keseluruhan itu gerakan-gerakan yang biasa seperti nendang bola. Sedangkan pada bagian ini biasanya gerakan-gerakan yang lebih kompleks seperti basket, mendribble bola basket harus dikombinasikan dengan gerakan atau dengan servis atas dengan jumping gitu ya. Itu kan lebih kompleks. Jadi pengajarannya harus bagian per bagian daripada menendang bola yang cukup lari tendang itu keseluruhan saja. Tapi kalau bagian-bagian itu gerakannya lebih kompleks seperti servis tadi. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Pengaturan keterampilan tertutup US terbuka. Kak Aris. Moderator dulu. Pak Jamil ya, Pak Suful itu. Ya, oke, udah dijelaskan sama Pak Suful di bagian progres konten metode mengajar keseluruhan PKS. Artinya di bagian keseluruhan itu bagian yang kompleks ya Kak ya. Untuk yang bagian itu yang keseluruhan itu kompleks. Yang bagian itu per tahap. Jadi kayak lebih spesifik ke passing aja gitu kan. Kalau lebih ke keseluruhan semuanya. Habis lari, habis dribble, mungkin passing juga. Oke, untuk selanjutnya aspek yang ketiga, progresi konten pengaturan keterampilan tertutup dan terbuka akan dijelaskan oleh Pak Udin Nere. Ya Pak Aris, silakan Pak Aris. Kolaborasi. Kolaborasi bergantian. Oh iya mantap. Pak Aris dulu Pak. Pak Aris aja. Tes. Mohon maaf izin berdiri kakak-kakak sekalian. Kakaknya izin Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang diberikan kepada saya. Moderator sangat luar biasa memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang instruksional, progres konten, pengaturan keterampilan tertutup dan terbuka. Tadi Pak Sufrul sudah menjelaskan dengan bahasa apa Pak?
Melayu ya. Nah, jadi saya juga sedikit itu. Jadi keterampilan di sini itu ada close skill training dan open skill training ya. Kemarin sudah dibahas oleh Kak Fasil pada saat kita kegiatan sinkronus tatap maya tentang materi ini ya. Jadi saya hanya akan menyampaikan sedikit intinya ulasan lah ya atau kesimpulan dari pengertian ini. Jadi ada beberapa konten, yaitu ada definisi, konteks, karakteristik, tujuan, dan contoh. Jadi kalau definisinya itu adalah perbedaannya antara close dan open itu adalah kalau close itu adalah stabil. Jadi kita melakukan latihannya itu adalah pada posisi yang gerakannya itu stabil, ya. Tapi kalau untuk yang open itu tidak stabil. Karena di sini akan banyak dipengaruhi oleh hal sepertinya adalah lingkungan, cuaca, ya, terus taktik dan teknik dari lawan itu adalah tidak stabil, ya, karena kita langsung berhadapan dengan lawan. Jadi kalau misalkan kita bermain bola voli dalam hal smash, itu lawan tidak akan serta-merta membiarkan bola itu masuk, tetapi akan di blok, ya, atau dengan cara bertahan atas. Nah itu. Terus misalkan contoh untuk gerakan close-nya itu misalkan kita menendang bola ke arah gawang, ya. Nah di situ atau shooting bola. Nah itu kan gerakannya sasarannya adalah gawang, ya. Nah itu biasanya kita akan melakukan gerakan-gerakan itu secara otomatis untuk mendapatkan hasil yang otomatis sehingga bola itu bisa ke arah gawang dengan benar, dengan betul. Ya misalkan ada juga contoh gerakan dribble dan lain sebagainya. Ya baik dribble secara lurus maupun berbelok-belok. Nah ini stabil, dilakukan dalam hal stabil. Tapi kalau yang untuk yang tidak stabil atau open tadi itu adalah salah satunya itu tadi, ya, banyak dipengaruhi oleh lingkungan, cuaca. Misalkan kita dalam bermain bola dalam kondisi hujan itu kan cuaca, kita tidak akan bisa menggiring dengan baik, dengan benar, pasti bolanya akan berhenti. Nah itu, jadi itu adalah untuk konteksnya, ya, di sini polanya konsisten. Terus kalau untuk open itu adalah adaptasi, ya, adaptasi dengan adanya lingkungan dan lain sebagainya. Terus untuk karakteristik tanpa ada gangguan, kalau di open itu ada gangguan, ya. Terus tujuannya otomatisasi gerak, terus situasi nyata, ya, situasi yang tidak nyata itu. Terus untuk contohnya tadi sudah saya sebutkan panjang lebar tentang contoh tentang open maupun close itu sudah sangat itu sudah saya sampaikan juga dengan contoh-contoh yang tadi secara nyata dan cara ada hambatan dan istilahnya kita lakukan dengan itu. Nah harapannya pembelajaran ini juga nanti Bapak Ibu kita selalu salah menyebutkan ya, kakak-kakak itu harus bisa bisa memberikan pembelajaran ini kepada peserta didik itu dengan apa adanya, baik secara open maupun secara tertutup, ya. Nah ini karena apa? Misalkan dalam sepak bola model penyerangan tidak mungkin kita akan menyerang tanpa adanya back, pasti harus ada back. Nah disinilah pola dalam latihan itu harus ada. Makanya selain kita di sini belajar tentang gerak fundamental, juga harus ada gerak seperti open dan tertutup ini. Mungkin itu dari saya, akan ditambahkan oleh saya kembalikan lagi kepada Pak Heru. Terima kasih Kak Aris. Menurut saya apa yang dijelaskan oleh Kak Aris ini sudah sangat spesifik, ya Bapak Ibu, sudah sangat kontekstual dalam proses pembelajaran. Contohnya juga sudah kita dengarkan, ya. Selanjutnya di aspek keempat, progres konten latihan padat dan terdistribusi akan dijelaskan oleh Kak Supri. Oh, 6. 4 aja. Oh, lupa saya. Kak ini
Pak Kak Japri. Boleh? Ayo, Oh sama saya aja. siapa yang ngempe sebenarnya? Masa ada nunjuk dari? Kata dia. Siapa tadi? Pulang nanti. Kak Danian. Saya di rumah saya kan bukan dulu. Asal ngempe semua. Dari mana? Siapa nama? Langsung lah Kak. Dari Jangan Yonas yang atas Japri lah. Ah, ya Kak Yonas. Yuk bisa Kak Yonas, nyala Kak Yonas. Enggak apa-apa. Jauh ini di awal. Kan ngomong. Ini kali pertama saya ngomong. Ini rasa yakinnya Bapak TNI. Tapi nggak apa, saya mencoba untuk secara maksudnya lebih membuka mental lagi. Betul. Kakak-kakak siap ke depannya. Tutup semangat. Nomor 4. Ya di sini saya akan mewafatkan dulu. Ambil aja. Ini latihan pada tes redifusi. Nulis tuh bang. Tulisan macam Oke. Moderator. Kenapa dicopot? Kalau itu copot ya. Ajar. Oke. Di sini ada banyak tulisan apa ya? Kalau saya latihan padat, saya ambil jadwal periode singkat latihan keterampilan setiap hari untuk membantu peserta didik belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Jadi kita ambil seminggu misalnya 4 hari, itu kita padatkan jadwal. Kita ambil materi misalnya poli atau bebas lah mau apa. Kalau poli kita ngambil passing. Selama 1 hari itu hari Senin passing. Kita ambil anggap aja itu kalau kita ngambil 2 jam. 2 jam latihan padat jam. Fokuskan untuk passing dulu. Nah, jadi supaya orang itu anak itu terbiasa dengan apa namanya passing. Setelah passing kita coba melatih cara di hari keduanya tuh. Di hari keduanya dari Selasanya misalnya kita ambil fokus melompat. Ya, bagaimana teknik melompatnya? Ya, fokus yang melompat. Bisa kita menggunakan beban, fokus ke beban. Barbel. Ya, pakai barbel tuh. Naik turun, tuh menguatkan pakai kakinya, ya. Setelah itu timing. Udah dapat posisi kita, udah mendapatkan beban itu apa tuh latihan keras secara rutin, barulah kita ke timingnya. Ya, timing itu dari langkah kakinya bagaimana, kekuatan dia mau di mana, di kiri atau di kanan. Kalau di kanan posisinya kita harus kanan yang di depan, ya kan? Posisinya yang dialirkan dari tangan kanan di belakang ke depan. Selanjutnya, ini yang di hari selanjutnya itu biasanya tuh yang paling payah tuh bagian smash. Kenapa payah? Karena kita tuh harus timing kita tuh melompat itu pas dengan datangnya bola atau umpan yang diberikan oleh toser. Kalau poli, ya itu biasanya itu juga pengaruhnya itu banyak sih. Biasanya kendalanya tangannya. Mukul model ca begini ca. Ya, bahasa Melayunya ca itu ya. Ca itu. Ya. Tapi kalau misalnya latihan beban dia lompatannya tinggi, tidak pengaruh masalah. Semakin dia tinggi lompatan, dia bisa memukul secara maksimal. Ya, itu kalau kita rutin latihan jadwal padat untuk poli. Oke? Kalau yang ini apa dia? Ya, dan juga di sini ini latihan begini supaya peserta didik cenderung tidak menjadi bosan atau lelah biasanya. Kan biasanya kan kalau kita seminggu
Pasti pasti bosan kita kan? Nah, makanya kita harus diselingi dengan yang lain. Hari Senin itu passing, hari Selasa itu 2 jam itu teknik melompat, hari ketiga hari Rabu itu teknik mengumpan bola, yang keempat itu smash. Itu yang bisa saya jelaskan dari itu lebih terima kasih. Saya kembalikan Mantap Pak Yonas. Latih voli nih nasional. Oke, terima kasih kepada Pak Yunus sudah menjelaskan latihan padat versus terdistribusi. Padat ini bisa lebih memperlakukan latihan ya. Jika di pertemuan pertama menggiring dulu nih, yang ke pertemuan kedua passing, yang ketiga shooting, lebih padat. Jadi itu kalau menurut saya olahraga padat ini lebih membosankan. Karena kalau untuk hari pertama misalkan passing terus kan bosan nih. Nah, tapi kalau lebih enaknya itu terdistribusi, jangka pendek. Ya, lebih dikombinasikan lagi seperti itu. Ya. Oke, itu selanjutnya di aspek bagian yang kelima, pengembangan konten permainan mengarah. Yang ini bisa dijelaskan oleh Kak Ruby. Silakan Kak Ruby. Ruby menjelaskan saja. Yang satu dari Singkawang itu kita Singkawang ini. Makasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Kak Ruby. Ya, selanjutnya kami akan menjelaskan strategi pembelajaran instruksional yang keempat, yaitu progresi konten. 5. Pengembangan konten permainan mengarah. Ya. Nah, di sini mungkin kalau kita baca bersama, permainan mengarah atau dalam bahasa Inggrisnya lead up game memungkinkan siswa untuk melatih keterampilan dalam situasi yang jauh berbeda dari permainan yang sebenarnya. Nah, biasanya permainan ini memiliki sedikit penekanan pada aturan. Menurut diskusi kami tadi, Bilang kali mana? melatih keterampilan ya. Memungkinkan siswa untuk melatih keterampilan dalam pengaturan yang lebih mirip permainan aslinya. Jadi misalnya di sini diberikan contoh permainan PIG dan OS dalam permainan bola basket menggunakan keterampilan tembakan set. Kemudian giveaway games, misalnya 2 lawan 2, 3 lawan 3 dan seterusnya. Kemudian Dipper menggunakan keterampilan memukul dan menyerang dalam softball dan keterampilan passing dan memukul bola voli. Kemudian Sak dan Mino menggunakan keterampilan dribbling. Lanjut, perlombaan estafet dapat menggunakan berbagai keterampilan. Ya, intinya kembali lagi, permainan ini melatih keterampilan dalam pengaturan yang lebih mirip permainan aslinya. Jadi kalau bisa kita itu memasukkan permainannya ke dalam peraturan yang asli. Mirip dengan, kalau menurut pemahaman kami tadi, mirip dengan istilah apa tuh yang bertingkat tadi namanya?
jenjang ketik yang dari mudah ke sulit gitu ya. Nah ya ekstensi ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari pengembangan Mana lah 16 derajat. konten permainan mengarah. Oke, kembali saya serahkan ke Kak Heru. Terima kasih kepada Kak Budi sudah menjelaskan. Oke, untuk selanjutnya pengembangan konten permainan modifikasi ini dari saya sendiri. Ya, definisinya di sini permainan modifikasi adalah permainan yang telah diubah dari bentuk aslinya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, ya, ini lebih enaknya kalau saya itu membuat permainan Bapak Ibu atau memodifikasi permainan. Apalagi di SMA itu, di banyak permainan mungkin bisa kita mainkan di dalam pembelajaran. Ya, contohnya apalagi kita misalnya tidak ada lapangan atau lain sebagainya, kita modifikasi seperti itu Bapak Ibu. Contoh kalau di permainan bola itu saya memainkan cewek cowok saya gabungkan, ya. Mungkin ada 5-5, entah ceweknya 3 atau cowoknya 2 gitu. Tapi ada modifikasi yang harus saya lakukan, modifikasi permainan. Misalkan yang cewek, ketika cewek membawa bola atau mungkin bola, yang cowok tak boleh ngejar, seperti itu. Tapi kalau cowok yang bawa bola, cewek boleh ngejar. Ya, nah, artinya di sini kita lebih lagi ke adil gender. Jadi semuanya mendapatkan, tidak ada semuanya cewek, cowok, dan semuanya langsung bermain, tapi dengan modifikasi. Ya, kalau di SD itu lebih enak lagi, Bapak Ibu, apalagi untuk SD kita lebih diterapkan dalam pembelajaran lokomotor, gerak dasar lokomotor manipulatif. Ya, ini juga bisa kita modifikasi permainannya, misalnya lokomotor kita buatkan permainan. Ya, bebas Bapak Ibu mau permainan apa, yang penting ada gerak lokomotor, lari seperti itu, lompat, jalan dan lain sebagainya. Tinggal kita buatkan permainan yang kita modifikasi. Setelah itu kita perbaiki dengan latihan permainan lagi, lebih ke spesifik. Misalkan di permainan tadi ada anak yang lari sudah bagus atau jalannya mungkin sedikit sulit atau melompatnya mungkin agak takut-takut, kita lebih ke spesifik lagi permainannya. Misalnya khusus untuk permainan lompat dulu gimana, lari dulu gimana. Nah, setelah kita melakukan permainan itu, kita juga bisa kembali ke permainan awal, memperbaiki permainan yang pertama kita buat. Seperti itu, Bapak. Kakak, salah lagi, cop-cop. Cop-cop itu. Nanti untuk yang modifikasi ini kita boleh mengubah dari tujuan fungsi, tapi tidak boleh mengubah aslinya ya, Kak. Kak Aris ya, yang pernah saya dengar dari Kak Aris waktu saya PPG juga, sebagai pamung saya. Ya, oke, itu saja yang saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak-kakak. Diharapkan tadi dari presentasi kakak-kakak itu kakak-kakak belajar banyak gitu ya. Sampai kakak-kakak menyampaikan, kakak-kakak yang mendengar juga diharapkan juga bisa mengingat kembali begitu ya. Siap. Nah, kemudian berikutnya kakak-kakak kita akan bermain games, dan games ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi ingat? Kita main apa? Quiz. Super A. Yang pertama tadi Super A. Pertama tadi apa? Super A. Pengamatan. pengamatan. Kemudian